Hakikatnya, setiap tempat adalah sekolahmu. Hakikatnya, setiap orang adalah gurumu. Setiap kata jadikanlah karya. Sebab itulah yang membuat kita menjadi ada. Setiap karya jadikan bakti bagi sesama. Sebab itulah yang membuat kita menjadi berguna. Semesta alam adalah kekayaan kita. Namun tekad dan kedisiplinan adalah bekal yang sesungguhnya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera. Nama saya Muhammad Hasan Basri, Prodi Teknik Elektro Universitas Nurul Jadid, yang mana dalam keseharian saya mengajar fisika listrik dan magnet. Untuk identitas fisika listrik dan magnet, itu kode mata kuliahnya MKD 121301 dengan rumpun mata kuliah umum dan kelompok untuk mata kuliah wajib dengan bobot 3 SKM, 3 SKS. Untuk identitas mata kuliah tersebut, itu adalah mata kuliah yang menjelaskan terkait pemahaman fisika listrik dan magnet, di mana mata kuliah dasar bagi mahasiswa semester 1 sebagai teori dasar pemecahan masalah dalam bidang elektro. Untuk capaian mata kuliah itu ada dua, ada capaian mata kuliah prodi dan ada capaian mata kuliah pembelajaran itu sendiri. Untuk capaian pembelajaran program studi untuk prodi itu ada dua. Satu, mampu mengaplikasikan matematika, fisika, statistik, metode numerik, dan teori medan elektromagnetik untuk bidang teknik elektro. Yang kedua, mampu mengidentifikasi dan melakukan analisis untuk memecahkan masalah pada tingkat individual dan kelompok di bidang teknik elektro. Tiga, mampu berkomunikasi secara efektif baik lisan maupun. Untuk capaian pembelajaran matematika, mata kuliah fisika listrik dan magnet itu ada tiga. Satu, mahasiswa mengetahui prinsip medan magnet. Yang kedua, mahasiswa mengetahui arus listrik. Dan terakhir, mahasiswa dapat mengetahui tentang medan magnet. Sedangkan dalam metode pembelajaran itu sendiri, itu ada dua, ada daring, ada luring. Di mana daring sendiri itu menggunakan 4 alat yang dilakukan. Yang pertama e-learning, melalui e-learning, Unuja, @AC_ID. Yang kedua Google Meet, yang ketiga Zoom, dan yang terakhir Google Classroom. Untuk luring itu juga ada 4. Pertama ceramah, kedua demonstrasi, 3 diskusi, dan yang terakhir tanya jawab. Dalam pembelajaran itu ada yang namanya strategi perkuliahan. Strategi perkuliahan pada mata kuliah fisika listrik dan magnet itu meliputi pertama sistem pembelajaran dilakukan dengan cara presentasi dengan menggunakan fasilitas multimedia oleh dosen. Pertama, yang kedua latihan penyelesaian soal atau kasus-kasus. Yang ketiga metode diskusi dan tanya jawab. Yang keempat pengayaan materi dilakukan dengan memberikan tugas. Adapun tugas-tugas itu sendiri itu meliputi tiga item. Yang pertama tugas individu, presentasi, evaluasi tengah semester, yang mana evaluasi tengah semester akan dilaksanakan pada pertemuan ke-8 dan evaluasi akhir semester pada minggu ke-16. Yang keempat, konsekuensi tidak mengerjakan tugas.
Apabila mahasiswa tidak menyelesaikan tugas tepat waktu akan ada pengurangan nilai. Untuk tata cara penilaian itu meliputi yang pertama skor, huruf dan keterangan. Untuk skor 4 hurufnya itu A dengan keterangan sangat memuaskan. Untuk skor kedua 3 huruf dengan huruf B memuaskan. Untuk skor 3 itu ada 2 dengan huruf C dengan keterangan tidak memuaskan. Untuk skor yang keempat itu 1 atau D dengan keterangan sangat tidak memuaskan. Untuk skor yang terakhir atau skor kelima itu nilainya 0 dengan huruf E dengan keterangan gagal. Dalam metode pengerjaan tugas itu meliputi 4 bagian. Yang pertama, mengerjakan langsung di depan kelas. Yang kedua, mengerjakan soal individu. Yang ketiga, membuat bahan presentasi. Yang keempat, praktikum di depan kelas. Untuk tugas itu sendiri itu meliputi 6 bagian. Yang pertama, menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran dan sopan santun. Yang kedua, mentaati peraturan akademik dan norma kehidupan kampus, memakai baju sopan, sepatu, dan lain-lain. Yang ketiga, kehadiran peserta dalam perkuliahan diharapkan 100% ditolerir dapat tidak sebanyak 3 kali dalam semester dengan keterangan yang sah. Yang keempat, daftar hadir hanya diedarkan selama perkuliahan berlangsung. Tidak diperkenankan mengisi daftar hadir setelah kuliah berakhir. Yang kelima, mahasiswa yang diketahui ditandatangani ataupun menandatangani absen peserta lain dianggap indisipliner dan tidak diperkenankan mengikuti ujian. Yang keenam, jika berhalangan hadir maka harus SMS atau memberikan kabar kepada dosen yang mengajar saat itu dengan bahasa yang sopan. Selama kuliah berlangsung dilarang membaca atau membalas pesan di HP. Dalam perkuliahan pada satu semester ini meliputi 16 materi yang akan kita sampaikan. Untuk materi yang pertama itu adalah 1. Medalistik, statis, dan hukum Coulombs. Yang kedua, identitas kuat medan listrik. Yang ketiga, klasifikasi dan sifat material konduktor, isolator, semikonduktor. Untuk yang keempat, hukum Gauss. Untuk yang kelima, potensial listrik. Untuk yang keenam, kapasitansi dan resistansi. Untuk yang ketujuh, arus listrik searah DC. Untuk yang kedelapan, rangkaian listrik sederhana. Untuk yang kesembilan, hukum Kirchhoff. Hukum Kirchhoff itu ada 2, hukum Kirchhoff 1 dan hukum Kirchhoff 2. Sedangkan untuk pertemuan 10 itu ada arus bolak-balik AC. Untuk yang ke-11 ada gaya Lorentz. Untuk yang 12 ada gaya melingkar dalam medan magnet. Untuk yang ke-13 ada hukum Biot-Savart. Untuk yang ke-14 ada bahan magnet. Untuk yang kelima ada hukum Faraday dan ke-16 GGR induksi dan ke-17 induktansi rangkaian RLAC. Sedangkan untuk referensi yang akan kita jadikan rujukan pada mata pembelajaran kuliahan ini, yang paling utama itu pertama David Holliday and Robert Resnick, Fundamental of Physical, John Wiley and Sons. Yang kedua, Sainz Zemanki, Fisika untuk Universitas, Jilid 2. Yang ketiga, Mikrajuddin Abdullah, Fisika Dasar 2. Untuk pendukung ada Young dan Freedom, Fisika Universitas, Jilid 1. Yang kedua, Saum, Online, Fisika Universitas. Yang ketiga, Douglas G. Giansoli, Fisika Prinsip dan Aplikasi. Dalam pemaparan tadi kita bisa melihat video pembelajaran yang akan saya lakukan. Mari kita saksikan video pembelajaran fisika listrik dan magnet.
kegiatan magnet, mata kuliahnya ada 3 SKS, yang mana 2 SKS teori, 1 SKS praktek. Untuk fisika listrik bukan termasuk mata kuliah wajib, tapi mata kuliah umum. Nah, di bawahnya fisika listrik itu ada medan elektromagnetik. Nah, untuk powerpointnya agak error. Oke. Fisika listrik itu dibagi jadi 2, ada tentang muatan dan tentang magnet. Yang mana muatan itu sendiri muatan listrik merupakan gejala muatan listrik yang dapat dilihat dari kegiatan menggorok penggaris plastik ke rambut, kemudian penggaris tersebut didekatkan di atas potongan kertas yang kecil, maka kertas akan tertarik atau menempel ke penggaris. Bisa, kalau punya penggaris bisa dicoba di rumah atau di mana, digosokkan terus didekatkan. Itu ada magnetnya apa enggak? Oke, hal ini terjadi karena ketika penggaris digosokkan, maka penggaris menjadi bermuatan listrik. Benda bermuatan listrik juga jumlah proton dan jumlah elektron berbeda. Gejala muatan listrik sudah ditemukan sejak tahun 600 Masehi oleh seorang ahli pakar Yunani kuno bernama Thales. Namun perkembangannya sejak Kolom berhasil menjelaskan besar gaya tarik atau gaya tolak antara kedua jenis listrik pada tahun 1785. 500 Masehi, orang Yunani menemukan bahwa batu ambar yang digosokkan dapat menarik benda-benda kecil. Batu ambar tersebut memperoleh muatan listrik dengan cara digosokkan. Asal kata elektrik atau listrik adalah elektron yang artinya batu ambar. Selain batu ambar, benda yang bermuatan listrik statik adalah sisir, kertas dalam mesin cetak. Macam-macam muatan listrik. Ada muatan positif dan muatan negatif. Tahu batu ambar? Tahu batu ambar? Batu yang yang keluarnya dari pegunungan, dari lava. Nah, kayak biasanya banyak di Lumajang. Gitu. Jadi kalau kita kayak ada di hutan, kita nggak mendapatkan korek, kita bisa menggosok-gosokkan batu. Makanya kenapa batu itu keluar api? Itu bisa menimbulkan listrik. Terus muatan listrik diperoleh karena berpindahnya elektron dari satu atom ke atom lainnya. Jadi antara atom yang kehilangan dan atom yang memperoleh elektron, sehingga dikatakan elektron sebagai pembawa muatan. Muatan yang sejenis akan tolak-menolak, sedangkan muatan yang tidak sejenis tarik-menarik. Di samping ada gaya tarik-menarik yang disebabkan oleh muatan yang berlawanan. Bekerja pula gaya gravitasi, namun gaya gravitasi ini jauh lebih kecil dibandingkan dengan gaya elektrostatika. Dari muatan listrik itu akan terjadi hukum Coulomb. Hukum Coulomb yang mana ditemukan oleh Charles A.D. Coulomb pada tahun 1784. Menghitung secara kuantitatif gaya tarik tolak antara dua muatan listrik. Yang dimaksud dengan muatan titik adalah jika ukuran benda yang bermuatan jauh lebih kecil dibandingkan dengan jarak yang misalkan muatan-muatan tersebut. Hukum Coulomb gaya tarik menarik tolak menolak antara dua muatan titik adalah berbanding lurus dengan hasil kali kedua muatan dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua muatan titik tersebut secara matematis. Nah, maka menurut rumus yang ditemukan oleh Charles A.D. Coulomb, maka F sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat dengan K konstanta. Perbandingan nilai untuk K 1 per 4 pi rho 0 sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 N min kuadrat per C kuadrat, di mana rho adalah permitivitas ruang hampa, R jarak muatan, F gaya tarik tolak muatan. Itu untuk hukum Coulomb.
hukum kolom tersendiri terjadi bisa antara 3 buah sampai 2 buah. Ada yang 3 buah kuatan Q1, Q2 dan Q3 sebagai berikut. Jadi untuk terjadinya hukum kolom maka Q1, Q2, Q3 nya itu di sebelah sini. Ini Q1, Q2, Q3. Maka F3 nya sama dengan K per Q1 R kuadrat. Karena R nya itu di sini R1, ini R2. Oke. Bisa dikerjakan untuk tugas berikut. Contohnya gimana ya? Mau ditulis atau gimana ini? Contohnya ini soal pertama, gaya listrik yang dialami Q dari titik A adalah 12 Newton. Jika muatan Q digeser mendekati titik A sejauh 5 mili, maka gaya listrik yang dialami muatan Q adalah berapa? Coba ada yang bisa mengerjakan? Ini dihapus dulu mas. Yuk.
Kak, action. Ini yang Mas Diding rencanakan, ininya belum ketahuan FB-nya. Mas FB-nya kan IB-nya itu kan IB Robi sama dengan 12 Newton per 36 angka 7 N per C. Nah, sama dengan 1/3 dikali 10 minus 7 per C. Nah, setelah itu baru kita mencari besar daya listriknya. Bla 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 bla, ketahuan 48 Newton. Bagus. Tapi kurang di IB-nya belum ketahuan. Oke, Mas Didi? Ya. 3. Sekarang tinggal muatan listrik. Di mana muatan listrik sendiri terjadi karena ada 4 faktor. 1. Gejala kelistrikan sudah teramati sejak Yunani kuno. 2. Benjamin Franklin mengusulkan 2 jenis muatan dan diberi tanda positif dan negatif. Ketiga, muatan positif adalah muatan yang sejenis dengan muatan yang dihasilkan dari kaca yang digosokkan dengan kain sutra. Suatu benda dikatakan bermuatan positif jika mempunyai kelebihan proton. Keempat, muatan negatif adalah muatan yang sejenis dengan muatan yang dihasilkan dari batang ebot yang digosok dengan kain wol. Suatu benda dikatakan bermuatan negatif jika mempunyai kelebihan elektron. Karakteristik muatan listrik ada 2. Yang pertama, muatan yang berlawanan akan tarik menarik, muatan yang sejenis akan tolak menolak. Bagaimana cara mendapatkan muatan listrik? Itu ada konduksi dan induksi. Yang mana konduksi sendiri itu menggosokkan benda yang bermuatan ke benda yang tidak bermuatan. Induksi sendiri mendekatkan benda yang bermuatan ke benda yang tidak bermuatan. Itu adalah cara mendapatkan muatan listrik. Sahabat, tadi hukum Coulomb sudah dijelaskan. Next. Nah, sekarang bagaimana untuk mencari medan listrik? Medan listrik sendiri itu ada rumusnya. E sama dengan F per Q 0 sama dengan K Q per 2 kuadrat. Medan listrik merupakan besaran vektor sehingga perhitungannya harus dilakukan dengan cara vektor. Arah medan listrik di suatu titik menjauhi muatan positif dan mendekati muatan negatif. Medan listrik digambarkan oleh garis-garis yang keluar dari muatan positif menuju muatan negatif. Gerakan muatan titik di dalam medan. Gaya yang dialami oleh partikel bermassa M dan bermuatan Q yang berada dalam medan listrik E, yaitu F sama dengan QE yang searah dengan E jika muatannya positif dan berlawanan arah dengan E jika muatan negatif. Jika hanya gaya tersebut bekerja pada partikel, maka partikel akan memiliki percepatan konstan. F sama dengan MA, QE sama dengan MA, A sama dengan QE M. M sendiri itu adalah massa, A adalah arus. Distribusi muatan kontinu itu ada 2, yang satu bidangnya bidang luas, yang satu garis normal. Yang berikutnya adalah perhitungan medan listrik berdasarkan hukum Coulomb. Muatan listrik kontinu adalah muatan listrik yang memiliki dimensi ukuran bisa berdimensi panjang, luas maupun volume. Ada 2 asumsi yang mempermudah persoalan. 1. Muatan listrik tersebar secara merata. 2. Muatan kontinu tersusun atas banyak sekali muatan titik identik. Misalnya muatan berbentuk garis, muatan garis Q dianggap tersusun atas bawah muatan titik DQ yang tersebar merata. Contohnya dapat dilihat pada gambar. Ada muatan QR, ada yang namanya muatan titik DQ pada panjang DR. Selanjutnya ada beberapa penerapan elektrostatika dalam kehidupan sehari-hari. Yuk, tuh 2 3. Yang terakhir itu tentang aplikasi elektronika dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya petir. Jadi kalau saat hujan terjadi pergeseran partikel di awan dengan udara yang menyebabkan dihasilkan awan bermuatan listrik statis. Contohnya kalau ada petir, terus ada tiang listrik dan tidak ada penyalakan petirnya, itu akan kena ke rumah. Contohnya nanti kalau ada antena, sedangkan tidak ada penyalakan petirnya, itu antenanya akan kena
Terus yang kedua generator Van de Gaal. Tahu generator Van de Gaal? Generator itu di lab ada kan? Generator itu. Nah, itu generator berapa PK? Kalau seumpamanya 5 PK ini dicoba dalam generator disambungkan ke suatu alat kayak bola, terus memegang. Ini contohnya. Jadi arus listriknya kuat ke badannya. Jadi kalau ada orang pegang lagi itu bahaya. Jadi cukup biasa aja yang setrum. Contohnya kayak bikin pegang listrik, jangan dipegang lagi gitu loh. Nanti yang dipegang itu dindingnya enak, yang dipegang itu loh nggak enak gitu loh. Ya. Yang selanjutnya elektroskop. Prinsip kerja elektroskop berdasarkan induksi listrik. Yaitu jika kepala elektroskop yang netral didekatkan dengan benda, maka daun elektroskop akan memegang jika benda tersebut bermuatan listrik dan tetap jika benda tersebut tidak bermuatan listrik. Tahu elektroskop? Apa itu ya? Kayak di percetakan ada yang namanya apa itu? Kalau ditempelkan gini, potong itu, potong kertas. Itu ya. Jadi kalau ditempelkan dia akan mengeluarkan magnet gitu. Oke. Selanjutnya mesin fotokopi. Ini kan biasa kan? Kalian sudah tiap hari fotokopi kan? Disuruh-suruh dosen buat makalah kan biasa kan? Jadi bekerja berdasarkan prinsip daya tarik menarik antara muatan yang tidak sejenis. Oke. Jadi aslinya fotokopi itu mempunyai medan magnet dan mempunyai apa lagi? Muatan listrik. Oke. Selanjutnya ada yang namanya filter elektrostatik. Filter itu penyaring muatan listrik. Kayak yang di sepeda. Dan sepeda ada itu kayak kotak itu. Nah, kayak itu. Yang keenam elektrostatik lock dan 7 tereming. Oke. Sampai di sini dulu perkuliahan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.